Kalau lah lewat 2 tahun sampai KT 7 tahun, yang paling berfungsi pada anak adalah faktor mata, penglihatan. Tak pendengaran lain, penglihatan. Nyo akan meniru yang nampak di ayaman. Nah, waktu nyo mandang anak, jangan mengecek kasa-kasa nak. Awak lembut-lembut nak, sabar dengan mulut kita, didengarnya telinganya. Tetapi ibu bertengkar dengan suaminya, nampak di matanya, berlawan. Anak akan memilih yang nampak di matanya. Amak mengecek, lambat-lambat mengecek, tapi baca tak juga yang mereka. Itu yang tiru, dia akan kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hari untuk menyampaikan beberapa hal yaitu terkait di bulan suci Ramadan ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, meramaikan masjid dan ibadah-ibadah sunnah lainnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkait dari pemerintahan negara Jawa, izinkan kami menyampaikan silaturahmi pada kesempatan pada malam hari ini, yang mana kami dari selaku pemerintahan negara Jawa memohon dukungan, doa dan bantuan lainnya dari masyarakat negara Jawa, khususnya di Kabupaten Tangah, untuk mensukseskan segala kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintahan negara Jawa untuk kemajuan negara Jawa yang kita cintai ini. Karena tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kerjasama, tentu apa-apa yang kita harapkan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oleh sebab itu, kami memohon bantuan doa, memohon support, bantuan untuk kelancaran kegiatan-kegiatan kita di negara Jawa. Yang mana untuk kegiatan, mungkin itu sedikit bantuan yang kami berikan kepada masjid Suralama. Semoga bantuan yang kami berikan bermanfaat untuk kelancaran dari kegiatan di masjid lama ini. Pak Ustaz General Muhammad Ashadi kepada Pak Ustaz Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang sangat kita hormati tentu Bapak PLT atau PJ kita? PLT ya. Ini berbeda ya secara kita. Jadi Bapak Presiden Negari, Jawa yang kita hormati, Ampuninya Mama yang hadir pada malam hari ini, pengurus Bamus, kedua anggota, aku Ibu Mama dari Pandai, Kurang Semando, Ibu-ibu, para jemaah yang hadir pada malam hari ini, dan semua hadirin wal hadirat yang tidak kami sebutkan,
namun jugalah satu persatu yang hadir di Surau Lamu, negara Jabar. Tidak ada kata yang pantas selain ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah kita pada malam Ramadan yang ke-12, malam Ramadan yang ke-12 ini, saya melihat ibu dan bapak yang hadir di surau ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau yang hadir Bapak Ibu, ya sehat dan Ibu. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam yang berbahagia ini kami diamanahkan memberikan tausiah, berbagi sedikit ilmu kepada kita bersama. Sebagai dasar, tadi kami bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9. Di dalam ayat ini beberapa adalah dinyatakan kita perlu memikirkan, mengkhawatirkan dari kini sebelum kita meninggal terhadap nasib anak cucu awak biswa ketika nyelah meninggal ba'a kira-kira kehidupannya. Yang terpenting adalah apakah dia kalau hari ini masih mau menyembah kepada Allah sholat, biswa awak meninggal masih aman sembahyang atau sholat atau itu. Jadi bagaimana kita meninggalkan generasi yang kuat? Maka nanti perlu bagaimana kita mendidik mereka, mengarahkan mereka agar betul-betul menjadi anak keturunan kita yang bisa mengambil besok buahnya, walaupun kita sudah meninggal ibu dan bapak, dia setidaknya nanti bisa berdoa kepada Allah. Doanya, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu bapakku, sebagaimana dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana kedua ibu bapakku itu mengasihiku di waktu itu. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang mungkin anak wayang ado kini atau generasi wak biswa yang kita harapkan itu adalah doanya? Maka janganlah terlampau berharap terhadap masalah urusan dunia anak awak, masalah kekayaan anak kita, masalah pangkat jabatan anak kita, yang walaupun kadang-kadang awak tak lupa, yang kadang bisa menyebabkan awak membanggakan diri, bahkan sombong dengan apa yang dimiliki anak. Anak ambo yang paling hebat, pangkatnya lah tinggi, anak ambo hebat lah pegawai, anak ambo lah di situ sudah, mungkin dia sudah perwira, sudah jenderal dia malah. Anak ambo yang paling kaya di kampung. Anak ambo itu segalanya. Kalau dunia itu tidak ada gunanya untuk kita. Tapi banggalah kita ibu bapak kalau anak-anak kita anak yang soleh, yang nanti bisa mendoakan awak ketika nanti kita sudah meninggal. Karena Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadisnya, iza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa bin salas. Kalau meninggal anak Adam, kita ke ibu dan bapak, nanti kita akan berhadapan dengan masuk kubur. Kita akan sendiri di sana. Apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur? Apakah kita nanti selamat daripada siksaan alam kubur? Di antara pertanyaan ibu dan bapak, ada hadis menyatakan ketika seorang orang meninggal, lebih kurang sekitar sekian langkah, 7 langkahnya banyak pulang mengatakan awak di kuburan. Awaklah ditanya dengan
ampe pakaro. Jawe kini dulu. Kalau nak jawe kok kini kodo, kalau gagal kita menjawabnya, nanti kita akan disiksa di kubur. Apa di antaranya yang ampe? Yang pertama, diberikan kamu umur yang panjang, kama di gunung umur. Apakah umur yang Allah berikan 40 tahun sekarang, 50 tahun sekarang? Coba hitung dari 50 tahun itu bahkan tahun mungkin nanti yang bisa memberatkan timbangan kebaikan. Jangan 50 tahun, sampai 40 tahun itu dosa namanya. Timbang. Akan ditimbang dengan adil oleh Allah. Timbang yang tak bisa dimainkan. Yang tak sama timbang pasar dulu. Bawa sampai pasar, timbang pedagang, karena memang Rasul menyatakan bahwa tempat yang paling buruk banyak kecenderungan dosa adalah di pasar, karena kecenderungan para pedagang yang memainkan timbangan atau suka takut mengingat. Timbangan yang 1 kilo 10 on jadi 9 on. Pernah pengalaman dapatkan yang dikubur lain. Tidak masalah lihat timbangnya dulu. Waktu mau jemaah pas ya. Tak masuk sukatan maliter bare. Pedagang penjual bare dan jualan yang lain yang pakai liter itu bare sukatan untuk membeli, jo menjual babeda. Kalau toke ku membeli bare orang lain, kamalan tak nyebut, kamawa lantuang kamawa. Tapi kalau dia menjual beras kepada orang lain, basangka dia. Itu haram. Ada kisah sahabat yang alim, yang tidak sengaja memakan hak orang lain. Mungkin hanya tidak sengaja. Dia biasa berjualan, biasanya jujur dia. Tetapi pada satu kali lupanya membarasihan liter bare. Barenya literanya pas. Tapi suatu waktu dia lupa membersihkan sehingga berdebu. Kalau dikumpulkan debu itu ibu bapak bisa menghalangi sebutir kecil beras masuk ke dalam, sehingga termakan hak orang lain. Ini menyebabkan dia susah sakatul maut. Apalagi disangajo. Basang aja di rumah. Kalau timbangan yang matang kuat, dia mainan timbang di kantor. Inilah dosa yang nyata di pasar. Dosa yang nyata dari para pedagang. Karena ini fakta ibu bapak, maka dari itulah akan ditanya waktu surga, dari umur yang kamu gunakan diberi oleh Allah, kemana kamu manfaatkan di dalam ridho Allah atau tidak? Nanti kita akan bertanggung jawab. Itu baru di alam kubur. Belum lagi kita bercerita pada masyar. Belum lagi kita bercerita titisan siratal mustaqim, yang di bawahnya ada api neraka. Apakah bisa lewat kepada surga atau tidak? Apalagi yang kedua nanti ditanya di dalam kubur terhadap harta yang kamu dapatkan. Rumah yang punya kini, oto ona yang punya kini, parak ladang yang punya kini, binatang ternak yang kita miliki hari ini adalah semua titipan Allah. Dua pertanyaannya. Min aina kasabta wa ila aina anfaqta. Dari mana? Min aina kasabta wa ila aina anfaqta. Dari mana engkau dapat? Dari mana kamu dapat semua harta yang ada ini tuh? Kemudian kemana kamu nafkahkan? Tiba balik apa? Muka belakang masalah itu. Maka jangan dulu kita bangga terhadap kekayaan yang diberikan Allah. Harta yang nanti akan menjadi penyebab kita disulitkan di alam kubur nanti. Karena ditanya di mana teh? Rumah raja nanti akan ditanya. Apalagi sekarang kebanyakan orang bergelimang di dalam perbuatan riba. Riba. Bangun rumah dengan praktek riba, beli Honda dengan riba, mobil dengan riba, semua dipakai berriba.
Riba ini dosanya amat besar, bukan lagi masalah riba. Di antara satu dosanya adalah melebihi dosa berzina dengan orang tuanya. Nanti di akhirat nyatakan berat oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Jangan kamu makan riba. Walaupun masanya berlebih-lebihan apalagi. Mari kita lihat. Ada mungkin kita dapat bagian dari harta kita dengan harta yang tidak halal. Dapat memelihara to dari manang BT. Manang perjudian di mata. Wak kalian kah? Pabukuan. Inilah bangkalan ini bagian sedikit. Kita lah yang tahu bagaimana harta yang kita dapatkan itu nanti akan ditanya di dalam kubur terhadap dari mana kita dapat. Lalu kama wak bunuan. Ada onda, ada oto kama jo bawa onda oto. Laikah di jalan dibenarkan Allah atau tidak? Karena ibu bapak, kami secara pribadi adalah penghulu di kawasan. Di antara sekarang fakta ibu bapak adalah beberapa kali atau bahkan mungkin sudah hampir banyak sekali sekarang ibu bapak terjadi pernikahan itu sudah berzina, lah hamil. Ini di mana-mana. Mungkin tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di antara anak kemenakan kita jelas kami sampaikan. Inilah fakta. Di mana kerajaan dia punya mobil, punya Honda kadang di atas mobil yang dimiliki. Berarti kalau mobil digunakan untuk membawa orang lain berzina, berarti sudah menyalahgunakan harta yang dimiliki dengan jalan yang tidak baik. Ini bagian kecil loh. Ini bagian evaluasi kita di malam hari yang bulan penuh berkah ini. Perlu kaji-kaji kanak-kanak ibu dan bapak. Kita tidak ingin apalagi harta kita gunakan untuk menyombongkan diri pada orang lain. Tidak boleh sombong dengan harta ibu dan bapak, karena persoalan kesombongan manusia dengan harta ini lah ditunjukkan dalam Al-Quran. Mari ciru kisahnya Qarun. Siapa nama Bapak di situ? Nang maraso harta lebih banyak dari Qarun. Coba Pak, ada Pak? Nah, ada pertewali lagi atasnya Qarun. Kunci gudang harta saja Bu dipikul oleh orang-orang kuat. Baik. Beban unta. Ingat ketika Qarun dalam Al-Quran membanggakan semua hartanya, mempamerkan semua hartanya kepada penduduk waktu itu. Karena Qarunlah angkuhlah sombong, merasa hebat karena harta yang dia miliki, lupa dia kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan hartanya bersama Qarun itu sendiri ke dalam bumi. Tabanam saja. Apalagi yang tak sakit baru rumah sakit baru. Ona baru cek baru. Qarun sehingga istilahnya kini kalau mendapatkan harta temuan, wak gali tanah di rumah, maka beku amin di bawahnya. Nah, awas sampai Qarun di Mesir. Mungkinkah Qarun sampai ke Jambak kok? Tapi ini istilah betapa namanya agung dalam segi hartanya, tetapi dia punya sifat yang tidak baik, sombong. Di mana dia hartanya? Maka jawab balaga sebuah Qarun. Nah, itulah bagian pertanyaan. Lalu pertanyaan ketiga adalah terhadap masa mudamu kemana kamu benar? Wah, karena yang muda dulu Pak nanti akan ditanya Pak. Lalu yang terakhir tanya juga adalah terhadap ilmu yang aku berikan, kita hebat berilmu itu dari Allah. Kemana kamu mau manfaatkan? Dapat ilmu apakah untuk di jalan Allah atau ilmu untuk bermaksiat? Karena orang-orang bermaksiat sekarang itu adalah orang berilmu. Orang yang korupsi itu bersatu orang tamat tidak sekolah atau sekolah itu? Pembobol bank mencilok pipitih bank orang hebat atau tidak tuh? Orang hebat. Bisanya membongkar ATM. Bermain internet kemampuan teknologinya dia bisa, tapi adalah ini orang malia. Digunakan ilmunya untuk yang tidak diridhoi Allah, nanti akan ditanya.
Awak pandai tapi menipu orang lain. Inilah nanti akan ditanya. Karena itulah tadi ayat katakan balik gunakan. Semua itu adalah pangkalnya kepada mendidik anak seseorang itu dari dasar. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan khawatirlah kalau bisa ketika meninggal anak-anak yang tinggalkan lemah ilmunya, lemah imannya, lemah ekonominya, sehingga mungkin nanti dia sebagai anak yatim hidupnya meminta-minta. Awak perlu memikirkan harta untuk anak awak warisan. Karena Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kalau tinggalkan anak awak dalam keadaan fakir, miskin, kadal fakru, kefakiran itu bisa mendekati seseorang kufur kepada Allah. Bapak tidak semayang, sibuk dulu mencari sesuatu nasi, menufik pungguang tidak baju, tidak semayang, sibuk mencari uang. Tidak ada kali makan, lupa semayang karena mencari pikir untuk makan. Karena ini perlu. Jadi para lu meninggalkan untuk anak cucu yang pertama harta. Tapi tidak ditutup di sekolah. Hati-hati betul. Di samping harta perlu kita wariskan, kita tinggalkan. Yang nanti berarti ini artinya adalah kita orang tua harus bekerja sungguh-sungguh mencari harta yang halal untuk peninggalan nanti anak-anak. Tapi walaupun harta kita banyak, yang sangat penting adalah agama untuk ditinggalkan. Kalau anak-anak awak agamanya ndak ada, kurang mantap, banyak harta warisan, dia nanti akan menjadikan harta ini sebagai musibah petaka bagi anak. Kalau anak-anak bacakan dek barabui harta warisan. Ndak basampuan anak-anak awak dek ulah barabui sapi yang sawah. Barabui sabatang-batang pinang. Ini fakta ibu bapak. Apa masalahnya? Karena anak itu tidak ditinggalkan dengan agama. Bahkan yang miris awal baru sakit ayah anaknya baru lah ditanyanya ma bagian warisannya. Lah sakit baru ya pak. Dah mama ya sebulan ke rumah sakit lah beraninya bagi siap ya nan untuk awak nan nama haratoya. Nan nama paranya. Nan nama rumahnya, nan nama taranaknya, oto nan nama dia, padahal masih baru sakit. Padahal kalau masih sakit, tidak ada yang memastikan apakah ayahnya yang sakit dulu meninggal atau anaknya yang sehat. Yang saya bertanya akan dipanggil dulu oleh Allah. Bisa pasien ayah meninggal bu? Tidak. Banyak ceritanya bu. Orang sehat. Kuat pagi hari, siang hari orang bertakziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehat. Iya Pak, cok dengan Tuhan. Tak sangko dah. Inna lillahi. Pagi tadi sehat maraton je baru. Berjalan je baru. Rupanya tabrakan kecelakaan meninggal. Orang yang sudah koma hari-hari bulan-bulan di rumah sakit sampai setahun masih koma, sembuh dia berdoa karena belum janjinya datang. Maka mungkinkah seorang anak bertanya warisan ketika ayah ibunya masih sakit? Bukan berpikir bagaimana merawat ayah ibunya. Kesempatan baik bagi anak untuk merawat ayah ibunya inilah surga. Maka kalau ada ini ayah anak sakit lah tuh yang masih ada, mari ibu doa, mari saudara-saudaraku semuanya, bapak ibu, adik-adikku semuanya. Kesempatan jalan kita menuju surga. Sabar kita. Sabar merawat ayah ibu kita. Karena dia dulu juga sabar dengan kita waktu kecil. Inilah anak yang soleh tadi berdoa. Lalu sebagai mungkin bagian terakhir kajian kita ini berdoa, perlu kami bagi manjadian anak soleh itu ba'a mungkin kira-kira bantuan. Nah, awak ini yang pertama dulu. Persoalan hidayah. Nah, anak taat kepada Allah atau tidak. Allah harus balik dulu bahasanya.
ketaatan seorang anak atau orang dekat dengan kita itu semuanya izin Allah. Tidak bisa dipaksakan. Awak hanya bisa berusaha. Bahkan Nabi pun sudah mencontohkan tidak bisa memaksa anaknya mendapat hidayah kepada Allah. Ingat cerita Nabi Nuh? Anaknya Kan'an tidak mau patuh. Di tengah ia patuh kepada Allah. Lah kadang ia masih belum juga lagi mau patuh tobat kepada Allah. Nya baranak beko aja. Sehingga sampailah itu nanti ke atas bukit terbenam anak ini. Dia meninggal belum sempat untuk bertobat kepada Allah. Tidak bisa mengendalikan anak. Maka kalau dagingnya lah sulit mengendalikan anak. Pertama usaha sungguh-sungguh serahkan pada Allah. Ketuk hati Allah. Mengadulah ke Tuhanmu. Malam waktu tahajud menangilah kepada Allah. Kadulah ke Allah, duhai Allah, anakku yang satu ini sudah ku usaha sungguh-sungguh mengajarnya sholat, menunjukkan secara elok, bahkan mungkinlah terlanjurlah kasih ya Allah. Sekarang aku serahkan kepadamu, ya Allah, yang muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala tawati. Lembutkanlah hatinya ya Allah, tetapkan hatinya teguh kepada agamamu dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Aku serahkan anakku ini kepadamu ya Allah, berilah dia petunjuk. Jadi laksanakan Tuhan. Tidak boleh ngebosan Bapak Ibu. Lah ditujuan sekali 2 kali tak amuah. Dikali tak amuah, padianya lah leh. Tidak ada putus. Usaha itu sampai selagi nyawa masih di kerongkong bisa waktu di anak wak. Waktu yuan tidak ada masa berhenti. Nanti akan ditanya sejauh mana usaha wak untuk mengajak keluarga kita kepada jalan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai ayah-ayah yang beriman, bukan gitu tuh Pak. Jagalah dirimu. Awak dulu jago. Baru wa ahlikum, jagalah ahlimu, keluargamu, anak istrimu. Naro, dari kemungkinan neraka. Berarti awak dulu, mari kita jaga ini sebagai pemimpin keluarga, sebagai ayah, itu adalah pemimpin. Mari kita sungguh-sungguh menjaga diri kita dari kemungkinan nanti kira-kira neraka. Barulah kita bisa mengajak istri dan anak. Karena ayat itu adalah suri tauladan. Apa maksudnya ini? Sekarang kadang-kadang kita lihat Pak Ibu, awak ingin anak awak itu sholatnya panon, tetapi sang ayah kadang terlupa tak semayang lengkap. Maaf Bapak. Ibu-ibu kadang-kadang pai mantan anak-anak pai sholat subuh TPMDA, anak di atas sholat subuh inyo pulang tak semayang. Berarti tidak berikan contoh teladan yang baik. Bawa menyuruh anak. Ketika suruh anak pulang awak mengejek nak, sholat nak. Sementara anak itu kalau dia kecil berapa? Dia belajar yang nampak di matanya dulu. Maka fase pendidikan anak, kalau anak masih dalam kandungan, itu yang betul pendengarannya. Maka ini anak diajarkan kita dalam Al-Quran, masih hamil baru, sering-seringlah menangan Al-Quran kapari ibu hamil. Kalau nggak bisa langsung putar kaset-kaset mengaji itu melatih pendengaran bayi dalam kandungan ibunya. Lahirnya sampai umur 2 tahun lebih kurang, tetap yang paling kuat adalah pendengarannya dulu. Karena awak lahir itu adalah orang yang belum punya kemampuan ilmu, maka Allah berikan alat namanya kemampuan mendengar waktu kita bayi. Maka jangan salah awak waktu awak masih bayi dalam kandungan awak, lahirnya anak coba dengan musik-musik yang tak tentu alam menyampaikan. Lagu-lagu nandak jaleh maknanya. Menangat TV sinetron-sinetron yang tak tentu yang pangkai dalam kebenaran. Kau ngajak tadangan dan awak. Karena masih kandungan sampai 2 tahun, yang paling berfungsi pada anak mendidik anak adalah pendengarannya.
Janganlah kalau bisa selama itu hidupkan terus baca Quran. Dan layaknya kalau menangis bacakan Al-Quran. Banyak ayat-ayat. Tak dapat yang panjang, yang pendek tadi baca. Anak dapat dalam. Minimal Al-Fatihah. Maka sekarang berapa? Yang punya cucu juga kita sarankan, bantulah anak ibu tuh mendidik cucunya terbiasa mendengarkan Al-Quran, setidaknya dalam kandungan bahkan sampai umur 2 tahun. Menanginya anak apa coba? Minimal Al-Fatihah. Nangis cucu, ambil. Biasanya kalau banyak malah cucu, kini apa lagunya bu? Apa pak? Kadang-kadang lagu anak orang, nah. Anak urang, oi anak urang, oi anak urang. Pernah Nina Bobo? Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, apa nih bu? Rasa yang mendapat di anak tuh, adik cucu awak. Coba awak bacakan Al-Fatihah. Mana ni hampirnya palak kada dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu ibu betul. Kalau dia tidur karena Al-Quran, kan biasa menang. Banyak pilihan ayat lain. Baca sudah ayat Al-Rahman dia. Sekali-kali baca Al-Rahman. Al-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Kira-kira lalu dah. Al-Quran kita biasakan. Baca nun banyak surat nunnya aja tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun dan sebagainya. Kalau tak hafal yang sikit-sikit aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bagian ini pendidikan anak. Tidak ada anak kita lihat cucu. Iko yang harus membentuk cucu. Karena doa cucu nanti insya Allah sampai kawan. Kalau lah lewat 2 tahun sampai kate 7 tahun, yang paling berfungsi pada anak adalah faktor mato, penglihatan. Tak pendengaran leh, penglihatan. Nyo akan meniru yang nampak di ayaman. Nah, waktu juga menangana jangan mengecek kasa-kasa nak. Awak lembut-lembut nak, sabar dengan mulut kita, didengarnya telinganya. Tetapi ibu bertengkar dengan suaminya, nampak di matanya, berlawan. Anak akan memilih yang nampak di matanya. Amak mengecek, lambat-lambat mengecek, tapi baca tak juga yang kare-kare. Itu yang ditiru, dia akan keras suaranya. Inilah fase umur. Jadi tidak murah mendidik anak soleh. Baik ini muat di sini kata. Mengajar anak bagaimana nanti melatih persaudaraan sama uni kakak adiknya. Karena anaknya ego, kita contohkan nanti bagaimana persaudaraan sesama dengan dia. Bawa nyoba lanjut anak itu mungkin yang agak yang ego tuh nama seorang, sekali-kali bawanya ke pasar. Suruh nyoba lanjut. Kan yang pilih bahasa anak kalau egonya kan balanya ngambil cie. Satu untuk dirinya. Tanya nanti. Untuk abang mana nak? Dia akan berpikir. Untuk adik mana nak? Dia akan berpikir. Ambilkan untuk abang satu, untuk adik satu biar mama yang mana. Mulai melatih anak bersaudara. Memikirkan kakak adiknya, melatih tidak egonya. Melatih. Makalah gadanglah 7 tahunnya, maka Nabi kan mengejek tuh. Kalau lah 7 tahun baru disuruh perintah nih sobat.
Kalau anakmu sudah 7 tahun, suruh dia sholat. Baru bahasa perintah kalau lebih tegas. Kalau umur anak 2-7 tahun, mengajak anak sholat, tunjukan bantu sembahyang itu berarti awak sholat dulu. Sama memandi antara anak ke datang aja, awak maju dulu. Ini mendidik anak kecil. Nampakkan awak mengaji itu awak mengaji dulu, karena umur anaknya masih kecil. Dia mereka nanti apa yang dia lihat. Kalau suruh mengaji dengan mulut, awak nggak pernah nampak mengaji dan anak tidak akan ditiru juga. Itu fase anak umur 2-3 tahun. Dia mengandalkan penglihatannya. Makanya kalau 3 tahun baru perintahkan. Kalaulah nanti 10 tahun kan ada hadis. Kalaulah 10 tahun anak dah jauh semayang, apa ibu? Dilapian. Boleh nanti dipukul dia. Dimlidihnya kalau bahasa gini. Ini bahasa ini syariat. Ajaran pukulnya ajaran Allah. Tapi hati-hati. Nabi mengajarkan pukulan itu pukulan kasih sayang. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak boleh di wajahnya. Ada aturannya. Lapia di pinggul itu. Lapia di tapak kaki itu. Tapi pukulan yang meninggi. Jangan bu toko di kepalanya bu. Panjang nak beko, nak tentu dia belajarnya. Dia kan? Tidak boleh. Pukulan bahasa hadis. Ada aturannya. Nah, itulah bagian-bagian pendidikan anak. Baru nanti kita bisa berarti kadangnya melatih dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tadi menyampaikan di awal, kita harus khawatir anak-anak generasi apa adalah generasi yang kuat, berilmu, kayo, tapi yang penting adalah dia memiliki ilmu di hatinya. Agar nanti kekayaannya, ilmunya, kalau nanti di dadanya imannya, ketakwaannya itu baik, insya Allah akan dia gunakan di jalan yang benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa bisa? Doa anak yang soleh, doa cucu yang soleh. Itulah kita harapkan itu. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan banyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah memberi tausiah agama. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita dapat kita amalkan. Dan semoga kita semua Alhamdulillah.